hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu, skuru semangat, salam sipakatau. Salam sipakatau. Oke, baik, alhamdulillah kita sampai di acara gotong royong kebudayaan, ya. Salah satu rangkaian gerakan kita hari ini adalah mimbar kampus, gitu ya. Jadi rangkaian daripada kegiatan gotong royong kebudayaan yang dilaksanakan oleh komunitas Sipakatau. Ini yang keempat dilaksanakan setiap hari Senin. Sudah pekan keempat kita di agenda mimbar kampus. Nah, kesempatan kali ini kita bertemu dengan teman-teman aktivis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kira pada kesempatan ini ada dua narasumber kita yang merepresentasikan saya kira aktivitas intelektualisme dan aktivisme di Unismu Makassar. Ya, ada Pak Ketua Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Unismu Makassar, Pak Elbu Bahtiar. Ya, terima kasih, saya kira sudah hadir. Kemudian ada juga Bu Ketua Nur Fitriana, ya, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi Unismu Makassar. Jadi saya kira ini merepresentasikan, yang pertama ada perempuan dan laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira IMM sebagai organisasi eksternal dan HMJ sebagai organisasi internal. Ya, saya kira dua rumpun gerakan inilah yang akan mendinamisasi bagaimana sebuah kampus itu, mahasiswa-mahasiswa di kampus itu mendinamisasi gerakan intelektualnya. Tema kita pada kali ini teman-teman sekalian yaitu soal bagaimana sebenarnya intelektualitas itu sebagai pondasi gerakan kebudayaan dalam lingkup Unismu Makassar. Ya, tadi karena Anda Pak Ilbu misalnya merepresentasikan sebagai organ eksternal yang ada di Unismu, IMM itu, kemudian ada Bu Nur, saya panggil Nur atau Fitri deh. Ya, Ibu Fitri ini sebagai Ketua HMJ, organisasi internal yang tentu saya kira itu tadi ya bergelut bagaimana mendinamisasi pondasi intelektual mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unismu Makassar. Nah, mengawali diskusi kita, ya, dialog kita di Mimbar Kampus edisi keempat kali ini, mungkin nanti memberi pengantar dulu ya dari Pak Elbu dulu, baru Ibu Fitri, untuk bagaimana sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh teman-teman IMM khususnya di Unismu untuk membangun pondasi kesadaran intelektualis mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unismu. Pun saya kira pertanyaan yang sama nanti juga untuk Ibu Fitri pada posisinya sebagai
organisasi intrakampus di lingkup himpunan mahasiswa jurusan. Saya mungkin langsung persilakan kepada Pak Ketum Elbu Bahtiar untuk memberikan pandangannya bagaimana gerakan yang dilakukan selama ini, saya kira untuk membangun iklim intelektual yang kondusif, intelektual yang kritis, saya kira di kampus Unismu Makassar. Saya persilakan Pak Elbu. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sipakatau. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan seperti apa yang disampaikan oleh Kak Gaffer tadi. Saya sendiri sebagai Elbu Bahtiar, selaku Ketua Korkom IMM Unismu Makassar. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasanya ya insyaallah di organisasi internal kampus dalam hal ini HMJ di Unismu Makassar itu merupakan bagian daripada representatif kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya berarti ya kurang lebih gerakan-gerakan IMM, begitupun gerakan-gerakan HMJ ataupun organisasi internal kampus lainnya itu hampir sama dan selalu berkolaborasi, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk dari IMM itu sendiri, kalau kita berbicara persoalan gerakan intelektual, ya IMM itu sendiri dalam trikompetensi dasar yang harus dimiliki kadernya itu ada termaktub gerakan intelektual, dan itu yang harus dimiliki oleh masing-masing kader, apatah lagi di Unismu Makassar. Maka untuk mendukung itu, sejauh ini yang telah dilakukan oleh teman-teman di kader IMM Unismu Makassar khususnya, itu salah satu gerakan-gerakan yang masif adalah minimal gerakan-gerakan kajian. Ya walaupun memang ya gerakan-gerakan kajian itu sudah mulai sempat menurun, sempat mengalami degradasi karena pandemi yang sempat terjadi. Akan tetapi di lain sisi juga memang teman-teman sempat mengkanter itu. Ya, salah satu langkah kanternya itu adalah banyaknya agenda-agenda online yang dilakukan ya untuk tetap merawat gerakan intelektual itu. Ya untuk saat ini, alhamdulillah gerakan-gerakan intelektual itu masih tetap terawat di lingkup internal kader IMM, ya khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya masih dapat kita lihat beberapa momen-momen itu gerakan-gerakan intelektual itu masih dilaksanakan. Ya kalau kita berbicara persoalan gerakan intelektual juga, ya itu berkesinambungan dengan gerakan aktivis ya kemahasiswaan di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya rasa ya di Universitas Muhammadiyah Makassar itu mungkin akhir-akhir tahun ini, bahkan sejak saya masuk kuliah, itu selalu dikenal dengan kampus pergerakan. Artinya tidak asing ketika Universitas Muhammadiyah Makassar itu turun ke jalan dan lain sebagainya, dan itu merupakan output daripada kajian-kajian atau diskusi-diskusi gerakan-gerakan intelektual yang selama ini dilakukan. Jadi kalau kita berbicara persoalan iklim intelektual di kader IMM Unismu Makassar khususnya ya di internal kampus ya dalam melakukan gerakan-gerakan intelektual itu insyaallah masih masif, walaupun memang cenderung terjadi penurunan karena kasus COVID-19 kemarin. Saya kembalikan. Oke, itu ya. Jadi saya kira sekalipun di tengah pandemi COVID, kemarin kita hampir 2 tahun ini mengalami pandemi COVID, saya kira iklim intelektual itu tidak boleh luntur ya, tidak boleh luntur. Saya kira ada proses adaptasi yang harus dibangun oleh teman-teman aktivis. Nah, sekarang mungkin dalam perspektif sebagai lembaga intra ini, Bu Ketua HMJ, apalagi merepresentasikan perempuan, kalau kita lihat secara kuantitas jumlah perempuan itu hari ini jauh lebih banyak di dunia kampus ya, apalagi saya kira termasuk di Unismu. Saya kira kalau kita lihat kuantitas mahasiswanya perempuan jauh lebih banyak. Nah, bagaimana apalagi ketua HMJ saya kira luar biasa ada perempuan ya, dan itu tentu tidak lepas dari bangunan intelektual yang dibangun oleh Ibu Fitri sehingga bisa terpilih menjadi ketua HMJ. Nah, bagaimana sejak memimpin HMJ ini iklim intelektual itu dibangun di tengah-tengah mahasiswa, khususnya mungkin di prodi pendidikan sosiologi. Saya persilakan Ibu Fitri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, langsung saja, salam sipakatau. Jadi kalau
Ini soalnya pertanyaannya agak balik ya Kak. Kita menuju ke kampusnya, kita menuju ke perempuannya juga, dan menuju ke gerakan intelektualnya. Tapi saya terlebih dahulu menjawab bagaimana gerakan intelektual itu dibangun, apalagi khususnya bagi para perempuan yang dimana mungkin perempuan dulu jauh dari kata yang namanya pendidikan. Nah, sekiranya mungkin gerakan-gerakan yang kita bangun itu kan di HMJ itu Kak ada yang namanya bidang keperempuanan. Nah, di situ kita bisa mewadahi atau memfasilitasi para perempuannya untuk bisa belajar. Dan itu juga bukan cuma hanya perempuannya, tapi semua. Jadi saya di sini membangun gerakan intelektual tidak hanya memandang bahwasannya jenis kelaminnya itu laki-laki maupun perempuan, tapi saya memandang bahwasannya dia manusia, maka dia harus berintelektual. Jadi gerakan pertama saya yaitu dengan memotivasi atau mengajak teman-teman sekalian untuk membaca atau berliterasi seperti ayat pertama yang diturunkannya itu Iqra, bacalah. Jadi itulah yang harus kita terus tanamkan, harus kita terus sampaikan ke teman-teman sekalian, karena banyak teman-teman sekalian yang sudah lupa, apalagi dengan era yang sudah semakin canggih, sehingga teman-teman kadang lebih mendahulukan kehedonitannya atau kesenang-senangannya. Ya mungkin itu gerakan intelektualnya Kak. Nah, mengenai persoalan bagaimana saya memimpin lembaga tersebut dengan keadaan saya yang perempuannya, saya tunjukkan juga bahwasannya saya juga sebagai perempuan mampu untuk memimpin himpunan ini atau lembaga ini. Yang saya rasa juga kita bisa lihat bahwa baik perempuan maupun laki-laki menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi saya sebagai seorang perempuan yang memimpin itu. Jadi banyak Kak dinamika, banyak problem-problem yang terjadi. Dan yang bisa saya ceritakan mungkin apa ya Kak? Mengenai persoalan didiskriminasinya ini saya Kak, yang dimana saya ya tidak diakui bahwasanya apa tuh gitu sebagai perempuan. Tapi kita juga berusaha ini untuk menunjukkan bahwasanya kita bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan sekalian. Apalagi kita bisa berada di tengah-tengah gerakan yang biasa kita lihat di Universitas Muhammadiyah atau aksi-aksinya begitu Kak. Mungkin itu saya kembalikan. Oke, menarik ya sebenarnya tadi patah lagi dalam posisinya sebagai perempuan Bu Fitri ini. Padahal sejarah kebudayaan kita kalau di Sulawesi Selatan itu perempuan saya kira menempati posisi yang mulia gitu ya. Menempati posisi yang strategis. Ya, oleh karena itu saya kira termasuk dalam aspek kepemimpinan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh lokal di Sulawesi Selatan banyak saya kira tokoh-tokoh perempuan yang bisa menjadi inspirasi. Nah, kalau misalnya di dunia kampus masih ada yang berpandangan bahwa perempuan itu tidak tepat untuk memimpin, itu saya kira justru orang yang tertinggal gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengapa penting sebenarnya kita menumbuh kembangkan iklim intelektual tadi yang teman-teman sampaikan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan? Karena yang mau kita hidupkan adalah kritisisme gitu. Ya, bangunan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa itu, diskusi-diskusi yang kuat, kajian-kajian yang kuat, itu akan melahirkan kritisisme gitu. Nah, hari ini teman-teman sekalian, pasca kepemimpinan Mas Nadiem di Kementerian Pendidikan itu kan kita sekarang lagi gencar-gencar itu kampus merdeka, merdeka belajar gitu. Nah, dengan kebijakan itu teman-teman ini yang ada di memimpin lembaga-lembaga mahasiswa hari ini, apakah kebijakan Mas Nadiem ini ya tadi itu Merdeka Belajar, kampus merdeka itu mendukung kondusivitas bangunan intelektual kader-kader kita di kampus, dan apakah tetap menumbuh kembangkan jiwa kritisisme dengan kebijakan-kebijakan itu tadi, atau justru sebenarnya mematikan kritisisme itu? Bagaimana teman-teman melihat situasi itu sebagai pimpinan organisasi kemahasiswaan? Mungkin Ibu Fitri dulu untuk yang pertama, silakan. Mungkin saya bisa menjelaskan bagaimana program kerja dari Pak Nasdim itu yang seperti kampus mengajar. Nah, salah satu yang saya lihat
di teman-teman saya mungkin ya sebenarnya baik untuk teman-teman sekalian, apalagi mungkin teman-teman yang bergelut kepada profesi keguruan. Ya dia bisa apa ceritanya, dia setelah dari melakukan program kerja itu dia mungkin bisa atau bertambahlah ilmu pengetahuannya, karena ini sebenarnya baik sekali anunya programnya, karena yang saya lihat teman-teman saya itu dia hanya belajar, dia hanya masuk mengajar, dan mungkin banyak fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari program itu. Tapi mengenai proses kritisnya mahasiswa dengan mengikuti program kampus mengajar tersebut, ya tergantung orangnya juga, Kak. Karena ada yang saya lihat dia hanya fokus kepada kampus mengajarnya. Ada juga yang bisa mengimbangi hal tersebut. Nah, untuk teman-teman yang hanya fokus ke situ, sama halnya dia fokus kepada akademiknya, dia melupakan lembaga-lembaganya, dia melupakan problem sosial yang ada di masyarakat, begitu, Kak. Jadi ada plus minusnya dari program tersebut, tergantung kita bagaimana mengemudikannya, Kak. Oke, makasih Kak Fitri. Kalau Pak Elbu bagaimana misalnya memimpin IMM dengan situasi programnya Mas Nadim ini? Oke, baik. Sebelum saya lanjut, mungkin saya hanya ingin meluruskan terkait, maksudnya saya hanya mau tambahkan terkait apa tadi dibilang bahwa perempuan itu bisa memimpin atau tidak. Ya perlu mungkin ditahui bersama bahwa 7 fakultas di Unisum Makassar itu 5 fakultasnya itu dipimpin oleh perempuan. Jadi saya rasa yang perempuan itu ya, layak dekan. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin lanjut terkait program ya Pak Nadiem Makarim selaku Kemendikbud, ya terkait kampus mengajar dan efeknya untuk dunia kelembagaan, khususnya berkaitan dengan kritisisme mahasiswa. Kalau kita berbicara persoalan kritisisme mahasiswa, ya tentunya itu tidak terlepas dari budaya-budaya intelektual yang sempat dijadikan pembahasan di awal tadi. Apakah program ini itu kemudian bisa menjatuhkan atau mendegradasi kritisisme di kalangan mahasiswa? Kalau kita lihat fakta lapangan, itu tidak sedikit lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik itu di lingkup IMM bahkan mungkin di internal kampus, itu terkadang sedikit mengeluh. Ya bukan hanya mempengaruhi kritisisme, tapi terkadang mempengaruhi kerja-kerja keorganisasian. Tepat apa yang disampaikan oleh Bu Ketum bahwa seperti contoh program kampus mengajar itu sangat cocok untuk mereka yang berlatar belakang pendidikan. Ya. Akan tetapi itu tidak sinkron. Khususnya saya sendiri di Unismu itu sebagai mahasiswa Fakultas Teknik, itu terkadang tidak sinkron antara program yang diberikan dari pusat itu ke kampus-kampus. Karena ya mungkin ditahu bersama bahwasanya program di keteknikan misal itu tidak ada kaitannya dengan proses mengajar sekolah-sekolah. Artinya ini juga yang harus diperbaiki mungkin ke depan. Tapi lain sisi juga persoalan kritisisme, bayangkan saja program ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Ya. 6 bulan atau 1 semester itu teman-teman itu dikirim ke daerah-daerah mengajar, dan itu terkadang hanya terdiri dari 1-2 orang atau beberapa orang, dan budaya-budaya diskusi yang sempat kita bahasakan di awal tadi itu tidak terbangun di kampus mengajar ini, sehingga ya nilai-nilai kritisisme itu tidak terbangun pula. Ya 6 bulan ke daerah, jarang diskusi, jarang kajian, ya saya rasa efeknya mungkin sama-sama kita bisa ketahui. Itu di wilayah individu, ya. Di wilayah organisasi ya, mereka kan rata-rata ini orang yang ikut kampus mengajar itu biasa memiliki amanah di sebuah keorganisasian. Dan ini mengganggu jalannya ya, atau roda sebuah organisasi. Ya. Di lain sisi, ya ini mungkin perlu dikritisi bahwasanya program kampus mengajar, ya entah mungkin niat dari pusat ini baik, akan tetapi kalau kita melihat ya dengan kacamata beberapa mahasiswa, bahwa terkadang program-program ini dinilai sifatnya individualistis dan sifatnya money oriented. Ya, artinya money oriented maksudnya
kita ikuti program ini karena di dalam itu ada pembiayaan khusus mahasiswa dan sebagainya, sehingga itu tadi sifatnya money oriented dan mengabaikan nilai-nilai yang lain, contoh nilai-nilai kritisisme, kemudian nilai-nilai keorganisasian yang harus dijaga, dan nilai-nilai intelektualitas yang mulai lentur akibat program-program ini. Ya mungkin seharusnya ke depan ya program ini nanti harus pertama diselaraskan kepada disiplin ilmu, kemudian diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan atau kelembagaan di dunia mahasiswa itu sendiri, karena kelembagaan itu merupakan hal yang paling penting dalam dunia kemahasiswaan. Ya, mungkin saya kembali. Oke ya, jadi tadi dua narasumber kita ini menganggap bahwa masih perlu ada perbaikan lah ya, kurang lebih begitu. Ya di sisi lain ada saya kira aspek positif, tadi kita turun ke masyarakat memahami seperti apa sebenarnya realitas yang dihadapi masyarakat kita, sehingga itu juga sebenarnya akan melahirkan kritisisme di tengah-tengah mahasiswa yang ikut program ini, karena menyadari oh ternyata realitas masyarakat kita seperti ini, sehingga bisa melakukan advokasi terhadap problem-problem yang mereka lakukan. Jadi saya kira ada sisi positif, tentu saya kira masih ada perlu perbaikan-perbaikan. Itu tadi yang dituntun adalah penguatan aspek vokasi saja misalnya, tidak membangun mahasiswa dalam aspek menjadi cendekia, menjadi intelektual. Nah teman-teman sekalian, tadi apa kebijakan-kebijakan pemerintah ya lewat Kementerian Pendidikan turun ke kampus, saya kira yang lahir kebijakan-kebijakan. Nah sebenarnya kalau di Unismu sendiri, apakah ruang-ruang untuk memuatkan intelektual kader-kader yang tadi pasti outputnya adalah kritisisme, itu kampus ya dalam hal ini misalnya pimpinan, dosen-dosen itu memberi ruang yang kondusif untuk teman-teman mengembangkan basis pengetahuan teman-teman mahasiswa di kampus Unismu. Bagaimana situasinya itu Pak Elbu di Unismu sendiri? Ya. Di Universitas Muhammadiyah itu sendiri secara aturan, maksudnya secara aturan itu tidak ada yang melarang gerakan-gerakan intelektual, tidak ada yang coba membatasi, selalu memberikan ruang, karena boleh dikata pimpinan-pimpinan di universitas itu sendiri itu rata-rata adalah aktivis-aktivis pada masanya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja ya pimpinan adalah pimpinan, mereka punya atasan dan ya mereka atasan, tetapi mereka juga punya atasan, dalam artian pimpinan kampus tentunya itu berkesinambungan dengan Kemendikbud misal, Kemendikti, bahkan sampai ke presiden. Dan pimpinan kampus itu sendiri ya, mau tidak mau itu harus menjalankan aturan yang diturunkan dari atas. Mungkin secara nurani ya, pimpinan-pimpinan mungkin tidak mau membatasi, tapi terkadang ada aturan-aturan yang itu merupakan salah satu bentuk pembatasan secara tidak langsung. Ya, kalau kita bicara intelektual tadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu berkaitan dengan gerakan aktivis mahasiswa. Contoh ya gerakan-gerakan di jalan itu seperti itu. Hari ini kan kondisi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan aturan yang dikeluarkan itu seolah-olah membatasi gerakan-gerakan aktivis. Dan secara tidak langsung itu membatasi ruang-ruang gerak intelektual. Karena gerakan aktivis itu merupakan output dari gerakan-gerakan intelektual. Nah, misal ya hari ini ya di Universitas Muhammadiyah Makassar ketika mau melakukan aksi misalnya, itu cenderung ada pelarangan secara tidak langsung. Karena apa? Karena harus ada izin. Ya, dan izinnya ini terkadang ya menyulitkan mahasiswa itu sendiri. Saya rasa ketika memang harus ditertibkan, saya rasa punya pola-pola yang lain. Kenapa izinnya ini meributkan? Karena contoh ya nama-namanya harus di store dan lain sebagainya. Saya rasa ini harus apa ya diperbaiki, karena ketika orang melakukan demonstrasi dan sebagainya itu cukup dijaga saja keamanannya agar tidak mengganggu ketertiban umum, tidak perlu lagi mau diintervensi satu-satu orangnya. Ini artinya ketika aturan ini dijalankan, maka secara tidak langsung kampus coba mengintervensi individu dari orang-orang yang mengikuti gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, dan ini sama saja sama saja kampus coba mengganggu iklim intelektual. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa gerakan mahasiswa itu merupakan bagian dari gerakan intelektual. Ya. Persoalan bagaimana pimpinan mengawal gerakan-gerakan intelektual bukan hanya di gerakan mahasiswa, khususnya di gerakan kajian-kajian kampus, ya tidak melarang, tapi tidak bentuk support sistem itu masih agak kurang saya katakan. Hari ini kan
di setiap pidato-pidato pimpinan itu selalu menyampaikan bahwa mahasiswa itu harus selesai tepat waktu. Akan tetapi tidak ada sejauh ini ya, sejauh yang saya lihat tidak ada bentuk penyampaian itu yang menyampaikan bahwa tepat waktunya itu harus dibekali dengan nilai-nilai intelektual tadi. Harus dibekali dengan skill-skill disiplin ilmu misal. Skill-skill disiplin ilmu juga kan itu erat kaitannya dengan gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan kajian. Ya artinya itu tadi seperti saya katakan di awal, tidak melarang, akan tetapi support sistemnya saja yang kurang untuk mendukung gerakan-gerakan kajian, gerakan-gerakan intelektual di lingkup mahasiswa itu sendiri. Ini saya kembali. Oke, itu ya tadi kalau Pak Ilbu. Kalau pengalaman Bu Ketua Fitri sendiri di tingkat himpunan ini dalam membangun itu tadi gimana dengan kaitannya dengan pimpinan prodi, pimpinan fakultas terkait dengan bangunan yang mau dibangun? Seperti apa pengalamannya selama ini? Iya, saya rasa ada kan prodi atau pimpinan-pimpinan itu berbagai macam karakter pula. Kita juga mahasiswa juga berbagai macam karakter. Jadi saya rasa mengenai aturan kampus yang diciptakan oleh pimpinan, saya rasa tidak semuanya itu pro terhadap mahasiswa. Contoh saya berikan mengenai hal yang tidak diinginkan oleh mahasiswa seperti pembatasan jam aktivitas malam di kampus. Nah, sebenarnya ini membuat mahasiswa ini terbatasi mengenai gerakan-gerakannya, mulai dari gerakan mahasiswa maupun gerakan intelektualnya. Karena wadah dari mahasiswa itu sendiri adalah kampus. Dan aktivitas yang atau jam yang cocok untuk mahasiswa lakukan untuk lembaga-lembaga itu malam, karena paginya atau siangnya itu kita fokus kepada kuliah. Tapi ini dibatasi oleh pimpinan. Tapi kita juga sempat suarakan dari HMJ, kita suarakan bahwasannya kita mau dibebaskan dari aktivitas malam tersebut. Tapi katanya dari pimpinan mungkin adanya faktor COVID-19, mungkin adanya juga tindak kriminal juga. Jadi itulah alasan pimpinan sehingga membatasi hal tersebut. Tapi kami juga dari mahasiswa ini sebenarnya membutuhkan solusi dari hal tersebut. Karena kita ini mahasiswa, begitu. Kita menuntut kepada pimpinan untuk diberikan solusi tersebut. Sekiranya mungkin ketika dibatasi jam malamnya, ya mungkin adalah solusi dari tersebut sehingga kami di HMJ atau di himpunan ini bisa beraktivitas, bisa berlembaga sebagaimana mestinya. Dan itu juga mengenai persoalan dosen yang kadang tidak peka terhadap mahasiswa, bahwasanya mahasiswa ini ingin berlembaga juga ada waktunya di sini. Maksud saya dosen juga bisalah membaca bahwasanya kami juga ini semester berapa, kita juga punya amanah di mana. Tapi kadang masih ada yang belum peka. Tapi ada juga yang supportnya luar biasa sekali. Tapi itu dari kakanda-kakanda kami, maksudnya itu adalah maksudnya dia adalah orang-orang yang pernah berpengalaman, dia orang yang pernah berada di posisi kami sehingga dia mengerti keadaan kami. Jadi mungkin itu salah satunya yang tidak sinkron dari pimpinan. Tapi seperti yang dibahasakan oleh kakak ketum tadi, bahwasannya kurang effort, kurang dukungan dari pimpinan sehingga kami juga mahasiswa kadang berdiri sendiri mungkin di dalam lembaga sehingga kadang pimpinan agak memberikan sanksi atau hukuman kepada kami. Tapi kami berusaha untuk intinya kita berdiri di atas kebenaran, mungkin itu saja Kak. Oke ya, menarik ya. Saya kira posisi teman-teman ini yang memimpin lembaga-lembaga kemahasiswaan. Ada yang menarik sebenarnya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ya, apa yang menyebabkan kita tidak terlambat maju gitu ya, tidak maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah pandangan kebudayaan kita. Pandangan kebudayaan kita itu cenderung statis gitu ya. Kemudian di Eropa, di Amerika, mereka punya pandangan kebudayaan itu dinamis. Nah, maksud saya gini teman-teman sekalian, dalam posisi kita sebagai aktivis mahasiswa, tadi misalnya satu aspek, aktivisme itu sering diterjemahkan dengan bentuk aksi
aksi jalanan dalam melakukan advokasi kebijakan. Tadi misalnya kita agak sulit akhirnya karena berbeda pandangan dengan dosen-dosen. Memang saya kira kita berada pada posisi yang berbeda. Ya, kita misalnya teman-teman ini masih mewariskan ke model advokasi itu 68 gitu ya, 98, bahwa mahasiswa itu advokasinya di jalanan gitu. Nah, maksud saya itu tadi, ini yang membuat kita statis karena kita melihat gerakan-gerakan itu ya, termasuk saya kira dalam aspek gerakan mahasiswa itu melihat tidak dinamis gitu ya, padahal dunia berubah luar biasa. Nah, bagaimana sebenarnya kita menerapkan paradigma ini dalam kehidupan gerakan mahasiswa hari ini, bahwa kita tidak boleh statis gitu. Kita tidak boleh sekedar mewariskan apa yang pernah dilakukan oleh senior-senior kita di masa lalu, kemudian itu yang terus kita doktrinkan ke anak-anak hari ini yang dulu mungkin tidak bersentuhan setiap hari dengan gadget, dengan sosial media dan seterusnya, dengan generasi kita hari ini yang masuk di 4.0 dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya mendinamisasi gerakan mahasiswa supaya kita tidak terjebak pada pandangan yang statis itu. Mungkin Pak Ketua Elbu lebih awal memberikan pandangan. Silakan. Oke, baik. Ya, kalau berbicara persoalan dinamisasi aktivis, gerakan-gerakan aktivis, ya memang yang saya pahami persoalan gerakan aktivis itu kan berbicara persoalan orang-orang yang peduli. Ya. Ketika dia peduli lingkungan, maka dia salah satu aktivis lingkungan. Ketika dia peduli tentang HAM, maka dia merupakan bagian dari aktivis HAM. Ya, kalau kita bicara persoalan gerakan kelembagaan di tubuh Universitas Muhammadiyah Makassar itu sendiri, itu kalau mau ditelisik lebih jauh, gerakan-gerakannya itu bukan semata-mata gerakan di jalan dan sebagainya. Akan tetapi banyak gerakan-gerakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar itu yang terkadang terjun langsung di kalangan masyarakat, ya, seperti kegiatan-kegiatan bakti sosial, kemudian penyuluhan-penyuluhan masyarakat itu banyak dilakukan. Ya, walaupun memang ya itu jarang terekspos. Ya, ini juga yang harus menjadi PR untuk seluruh gerakan-gerakan kemahasiswaan, bahwa karena kita ini berada di era globalisasi, ya, gerakan-gerakan kita juga itu harus mengglobal, dalam artian publikasinya itu harus lebih masif. Ya. Yang kemudian kalau berbicara persoalan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merespon globalisasi yang kian maju, kian berkembang, ya memang itu selalu menjadi bahan diskusi di internal kemahasiswaan sendiri. Memang tidak sedikit juga mahasiswa yang berpandangan bahwa gerakan-gerakan mahasiswa itu harus terjadi evolusi atau terjadi perubahan. Ya, misal harus memasifkan gerakan-gerakan media, harus memasifkan hegemoni ke masyarakat itu lewat media. Akan tetapi yang mau saya katakan bahwa ketika mahasiswa masih melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya mungkin masih meniru gerakan 68, 98, itu saya katakan tidak salah juga. Karena sejauh ini itulah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Banyak yang bisa dilakukan, tapi itu merupakan salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap problematika yang ada di lingkup sosial. Ya, jadi ketika sebagian mahasiswa itu masih melakukan gerakan-gerakan di jalanan atau yang melakukan aksi demonstrasi, saya rasa itu sifatnya masih dinamis, ya. Dan kemudian didukung dengan gerakan-gerakan kemasyarakatan, dalam artian tidak sedikit juga ya mahasiswa itu sering mengaplikasikan ilmunya yang didapat di dunia kelembagaan itu di lingkup masyarakat. Saya kembali. Oke, kalau Bu Fitri sendiri gimana dengan posisi tadi? Iya, saya rasa, tapi memang seharusnya gerakan-gerakan kemahasiswaan seperti turun ke jalanan melakukan demonstrasi itu seharusnya tidak bisa dihilangkan begitu. Walaupun banyak perubahan-perubahan yang terjadi, walaupun sekarang sudah era yang semakin digital, semakin canggih, di mana mungkin kritik-kritik dari masyarakat mengatakan bahwasannya gerakan mahasiswa itu seharusnya sudah dihilangkan lah, karena ada media yang harus melakukan itu. Sudah ada advokat atau
apalah dan sebagainya untuk mengatasi sebuah problem-problem tersebut. Tapi kami di mahasiswa rasanya ketika hilang gerakan-gerakan yang turun ke jalan demonstrasi, serasa hilang juga kemahasiswaan kita begitu. Serasa itu tidak bisa dihilangkan. Jadi tinggal bagaimana kita memahamkan pada masyarakat bahwasannya inilah mahasiswa dan inilah bentuk bagaimana kita menyuarakan suara rakyat. Jadi kita harus menyadari, seperti saya mungkin pernah bakti sosial mungkin di daerah begitu. Saya sampaikan bahwasannya ini tidak lain dari suara-suara dari masyarakat yang saya sampaikan. Kita tidak asal turun begitu. Kita pahamkan saja. Karena kalau kita mau mengikuti zaman yang dimana kita harus kehilangan yang namanya gerakan kemahasiswaan ini, saya rasa mungkin akan terjadi kekacauan begitu Kak, karena saya tambahan juga Oke, Kak. ada, silakan. Kalau kita berbicara pesan gerakan untuk kalau tujuan dari gerakan kemahasiswaan atau demonstrasi itu kan untuk mau menyampaikan ke publik. Kalau berbicara persoalan negara-negara di Eropa, baik di Amerika, itu gerakan-gerakan di jalan itu masih masif sebenarnya. Kalau kita mau telisik lebih jauh, masih masif. Bahkan bukan hanya oleh mahasiswa. Memang aktivis-aktivis yang bahkan statusnya itu bukan mahasiswa itu, ya gerakan-gerakannya itu masih sering terjun ke jalan. Ya, contoh kasus kemarin yang persoalan aktivis lingkungan yang kemudian mencegat kapal minyak dari Rusia, itu kan salah satu bentuk gerakan, ya. Gerakan aktivis untuk memblokade kapal. Kemudian kita bisa bercermin waktu kasus persoalan rasisme di Amerika Serikat, itu kemudian mengundang banyak gelombang protes. Itu bagian dari efek ketika gerakan-gerakan media atau protes-protes lewat media itu tidak direspon oleh pihak pemerintah misalnya. Jadi sehingga menimbulkan masifnya gelombang protes. Ya, kita bisa lihat kemarin di cermin di Amerika Serikat yang bahkan bahkan efeknya itu menimbulkan kekacauan. Ya, artinya gerakan demonstrasi itu sebenarnya bukan kuno, tapi itu merupakan salah satu jalan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka ke publik. Ya, tinggal bagaimana mahasiswa saat ini itu mampu merenovasi gerakan-gerakan mahasiswa itu, dalam artian jangan sampai gerakan itu mampu contoh ya mengganggu ketertiban umum. Salah satu mengganggu ketertiban umum ya adalah ketika ending daripada gerakan itu adalah chaos misalnya. Nah, itu yang harus dihindari. Akan tetapi kalau hanya berbicara persoalan kemacetan bahkan tidak aksi pun, itu macet itu tetap terjadi, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa gerakan-gerakan kemacetan itu harus tetap ada, tetapi tetap harus dibumbui dengan metode-metode yang terbaru sesuai dengan zamannya. Saya kembali. Oke ya, jadi poinnya sebenarnya gerakan mahasiswa itu tidak berhenti ya. Dan gerakan mahasiswa itu bisa terus berlanjut kalau ada kritisisme. Dan kritisisme itu bisa tumbuh kalau lingkungan dan fungsi-fungsi yang membangun intelektualitas mahasiswa terus berjalan ya. Bagaimana tadi teman-teman melakukan itu. Nah, tetapi soal model di jalanan kayak di media kan itu soal metodologi sebenarnya. Bagaimana efektivitas gerakan itu bisa direspon oleh pemangku kebijakan. Kita melakukan gerakan, kita melakukan advokasi karena mau ada perubahan terhadap kebijakan-kebijakan kan begitu. Nah, metodenya bisa teman-teman misalnya tadi ya di jalanan, satu aspek saya kira yang penting, kemudian pendekatan-pendekatan lain juga bisa digunakan. Nah, tetapi ada yang melihat gini teman-teman sekalian. Orang memandang ya bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan hari ini tuh cenderung dia akhirnya menjadi semacam event organizer gitu. Jadi buat kegiatan semacam event-event aja, sebagai penyelenggara kegiatan gitu. Tetapi tidak berdampak luas terhadap masyarakat gitu ya, tadi fungsi aktivisme kita tadi. Ini yang kadang dilihat saya malas, akhirnya orang mahasiswa lebih nyaman dengan komunitas-komunitas tertentu gitu yang berbasis hobi misalnya, berbasis kesenangan gitu kan, yang sesuai dengan hobinya, ketimbang masuk organisasi-organisasi mahasiswa macam HMJ atau organ ekster seperti IMM ini. Nah, bagaimana menjaga ketertarikan gitu ya mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMJ maupun IMM ini, mungkin sebagai
pertanyaan terakhir dari diskusi kita hari ini, dan ini penting saya kira karena itu tadi ya, rentetan diskusi kita itu bisa maksimal kalau ada proses rekrutmen gitu kan. Nah, kalau tidak ada proses rekrutmen tadi, orang tidak tertarik lagi dengan organisasi mahasiswa itu kan nggak ada yang bisa kita gerakkan. Nah, posisi teman-teman hari ini untuk membuat teman-teman mahasiswa tetap tertarik dengan organisasinya, apa yang teman-teman lakukan? Mungkin Bu Ketua Fitri lebih awal, silakan. Ya, saya rasa bukan lagi persoalan bagaimana kita mengajak atau membuat tertarik mahasiswa untuk bergabung di HMJ atau di himpunan. Saya rasa saya hanya mengajak atau memberikan kesadaran bahwasannya kita ini, contoh ya Kak, himpunan mahasiswa pendidikan sosiologi. Nah, kita ini mahasiswa sosiologi, kita harus berhimpun, kita wajib berhimpun. Sehingga apa Kak? Sehingga kita bisa solid lah, atau bisa memecahkan masalah. Sebenarnya organisasi kami ini hanya ingin berhimpun, yang dimana himpunan ini mampu mewadahi teman-teman itu bisa berintelektual, bisa kreatif, intinya bisa lebih dari mahasiswa biasanya atau mahasiswa akademik. Jadi mahasiswa ini rugi rasanya ketika dia tidak bergabung di himpunan, karena banyak pembelajaran yang lebih yang harus atau yang bisa dia dapatkan dari bergabungnya di himpunan. Dan saya rasa juga ya mungkin Kak di himpunan atau di HMJ terlihat keras mungkin dilihat, tapi saya rasa ini adalah bentuk di mana kalian dilatih atau dididik, di mana mentalnya dibangun atau dibentuk. Tapi terkadang mahasiswa melihat bahwasannya, oh keras Ki, saya takut masuk begitu. Padahal di sini kita membentuk kader sebaik mungkin. Jadi bagaimana cara membuat tertarik ya, dengan menyadari saja bahwasannya ini himpunan kita, ini rumah kita. Mungkin itu, Kak. Kalau di IMM sendiri bagaimana di Unisbu Makassar? Saya lanjut. Mungkin hari ini kurang minatnya mahasiswa dalam berlembaga itu tidak terlepas daripada era modernisasi. Contoh mungkin kalau contoh kasus, kalau era sebelum kami ya gadget itu belum membumi, kurang lebih seperti itu, sehingga aktivitas manusia dalam hal ini mahasiswa itu lebih sering mereka habiskan di wilayah organisasi atau komunitas-komunitas tertentu. Akan tetapi saat ini itu mahasiswa bahkan ketika mereka hanya berada di kosnya 24 jam, itu mahasiswa sudah bisa merasa nyaman karena mahasiswa bisa berteman dengan gadget untuk menghibur diri ya, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan organisasi, baik itu eksternal maupun tadi internal ya, untuk bagaimana bisa membuat organisasi ini menarik mereka-mereka dengan mental-mental gadget ini. Mereka bukan tidak mau, akan tetapi mereka coba mencari kesenangan mereka sendiri. Maka kami di MM itu coba menciptakan organisasi yang kira-kira kadernya bisa senang di dalamnya. Walaupun memang tantangannya ya tidak semua mahasiswa itu atau orang-orang itu mau diribetkan. Ya tidak bisa kita pungkir bahwa organisasi itu orang-orang diribetkan, dalam artian disita waktunya, ya kan, disita tenaganya, ya. Ya itu terkadang bertolak belakang dengan kondisi mental sebagian mahasiswa yang cenderung sifatnya individualistis dan coba mencari kesenangan sendiri. Sementara di organisasi itu ya sifatnya ya humanis, dalam artian berkumpul ya. Nah, ini yang menjadi tantangan supaya bagaimana mahasiswa yang kurang lebih ketertarikannya hanya pada satu titik, gadget misal, itu tertarik untuk masuk organisasi. Maka yang perlu kami lakukan adalah bagaimana kalau kami di gerakan-gerakan IMM di masing-masing komisariat itu kami tekankan supaya masing-masing komisariat memiliki gerakan-gerakan intelektual didukung dengan gerakan-gerakan intelektual sesuai disiplin ilmu. Ya karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di era sekarang itu sangat dibutuhkan kemampuan individu, khususnya ketika mereka selesai sebagai status mahasiswa. Ya inilah yang selalu kami tekankan kepada komisariat bahwa kajian umum, kajian yang sifatnya umum itu tetap harus terlaksana. Akan tetapi kajian-kajian yang menjurus kepada disiplin ilmu itu juga harus terlaksana. Agar apa? Agar bisa menarik
perhatian daripada mahasiswa bahwa ternyata ketika saya bergabung di organisasi ini ada skill, ada nilai lebih, ada value yang saya dapat, sehingga keikhlasan itu ada. Kurang lebih seperti itu. Ya, tinggal ketika teman-teman masuk ini ya persoalan bagaimana warga organisasi untuk mengelola organisasinya itu supaya bisa lebih menarik dan menarik mahasiswa untuk menambah skill, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu. Oke ya, terima kasih. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini tetap menjadikan posisi organisasi mahasiswa ini sebagai pilar untuk membangun bangsa kita sebagai bangsa yang berkebudayaan gitu ya. Karena itu tadi kesejarahan bangsa kita tentu bisa kita perkuat lewat pengalaman kita di organisasi masing-masing. Kajian-kajian tadi yang memperkuat intelektual kita akan tetap ditumbuhkan lewat situ. Sebelum mungkin kita akhiri teman-teman sekalian, saya ingin closing statement ya dari dua narasumber kita untuk mengakhiri sesi Mimbar Kampus edisi keempat pada hari ini. Saya persilakan ke Elbu terlebih dahulu. Siap. Ya, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh elemen bahwasanya identitas sebuah bangsa itu adalah budayanya. Jadi budaya, baik itu budaya intelektual maupun budaya-budaya yang lainnya itu harus tetap dijaga, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Dalam artian kita sebagai individu dan teman-teman yang hidup di ranah organisasi harus menjaga nilai-nilai kebudayaan itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ketua Elbu. Silakan Bu Ketua Fitri. Jadi sebagai seorang organisatoris atau sebagai seorang mahasiswa, ya tentunya mampu menjadi patron atau menjadi contoh bagi teman-teman sekalian atau bagi masyarakat. Jadi mungkin itu saja Kak. Intinya kita sebagai ya lagi-lagi mahasiswa ya harus menjadi orang yang dicontoh. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua Elbu sebagai Ketua Korkom IMM Unisma Makassar, kemudian Bu Ketua Fitri sebagai Ketua HMJ Pendidikan Sosiologi Unisma Makassar atas kesempatan untuk berdiskusi. Saya kira ini memberikan kita penguatan kembali ya bahwa posisi mahasiswa, posisi organisasi-organisasi mahasiswa sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, disitulah dipersiapkan sumber daya manusia, disitulah dipersiapkan saya kira manusia-manusia unggul yang akan melanjutkan pembangunan ke depan, yang tentu saya kira memahami budaya bangsanya gitu. Oleh karena itu kami ucapkan banyak terima kasih untuk hadir di agenda Mimbar Kampus, rangkaian gelar gotong royong kebudayaan Sipakatau yang edisi keempat kita laksanakan pada hari ini. Saya kira demikian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipakatau. Salam Sipakatau. Langsung enggak? Hari esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni. Jadi